Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa alihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala syekhuna rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzi arada an yuwaddi'al mal fil banki falahu an yuwaddi'ahu fil bank markazi. Utawi wa amal ladzi anapun utawi wong arada kang ngarepaken sapa alladzi an yuwaddi'a ing to nyelehaken sapa alladzi utawa nitipaken sapa alladzi almala ing bondone fil banki dalem bank falahu mongko iku wenang kedue alladzi an yuwaddi'a utawi yen to nyelehaken utawa nitipaken sapa alladzi hu ing mal fil bankil markazi ing dalam bank kang bangsa markas lidaulati kedua negara bank negara bin nisbah lil banki syar'i kelawan dan nisbataken maring bank kang bangsa syariat ala raghmi anna kullan minhuma ing atase masya sak temene saben-saben siji minhuma saking bank markazi lan bank syar'i iku la yakhlu ora sepi apa kullan minhuma min nau'in minar riba saking werna saking riba li anna wat al mali krana sak temene nyelehaken bondo fil banki dalem bank bihadhil illati kelawan ikilah alasan iku lahu iku tetep kedue watul mal hukmu darurati utawi hukum darurah walau muni'a kullu ahlil bilad dan lamun den larang den cegah opo sopo kullu ahlil biladi sekabehane penduduk piro-piro negara den cegah den larang an ida imalihi saking nitipaken nyilehaken bondone kulli ahlil bilad fil bankil markazi dalam bank negeri bank markas fakot ada mongko teman-teman numekaaken opo dalika mengkono man'u kulli ahlil balad an ida imalihi fil bankil markazi numekaaken ila taraju'il iktisad fi daulatihi maring mundure ekonomi fi daulatihi ing dalem negarane kulli ahlil bilad wa hadza min asbabi fasadil bilad wa hadza utawi iki tarajuk iku min asbabi fasadil biladi setengah saking piro-piro sebab rusake piro-piro negara intaha wis tek apa dawuhe syekhuna wa anil habibi shadiq al khirid qalang dika sapa habib shadiq al khirid qala syekhuna Idror Maimun dika sapa guru kita Idror Maimun wa amal arbahul lati a'taha janibul banki anapun utawi piro-piro bate utawi piro-piro bunga lati a'ta kang paring ha ing arbah sapa janibul banki pihak bank fal yasrif mongko becik nasorrufaken sapa wong ha ing arbah ilal masalih al-amma al-islamiyah maring piro-piro maslahat umum kang bangsa Islam timon neguk tese semua panas nikah cek kakan tapi peburuh dak maslahat umum liannaha ala hukmil mal kron sak temene al-arbah bunga-bunga iku ala hukmil malidoi ing atase hukum utawa miturut ing atase hukum bondo kang ilang kang kesio-sio kang ilang allati yatrihu kang nguncalaken hu ing mal sapa syakhsun awa-awaan fi hijrina ing dalem kamar kita matalan wa nahnu hale utawi kita iku la na'rifuhu ora ngerti sapa kita hu ing syakhs wa huwa hale utawi syakhs iku yafiru belayu sapa syakhs wala nudiuha fi ghairiha wala nudiulan ora nyanyiaken utawa ngilangaken sapa kita ha ing arbah fi ghairiha ing dalem sakliyane masali al-amal islamiyah id qad tajurru krana terkadang ajak-ajak utawa narik apa ghairi masalihi al-amal islamiyah ila
musa'adati al-minhah at-tafsiriyah wa tansiriyah, maring nolongi gerakan kristenisasi, tafsir kristenisasi wa tansiriyah pada mana. Artinya menlo ekala kita, ekala orang lain, akhirnya menjadi bantuan de agama-agama lain. Jadi perlu orang Islam saya semua senang ke dunia supaya sesoki bukan hanya orang kafir meloloh tapi orang Islam, sebagaimana itu adalah pilihan dari guru dari Imam Syafi'i, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang mana beliau memilih bahwasanya harta benda itu orang Islam, orang soleh itu perlu untuk memiliki harta banyak, benda banyak. Sebab mon orang soleh lo agak duit pese, maka pese se kotu nahikan di orang soleh nikah itu ku orang fasik. Mon itu ku orang fasik otomatis pesena yang koi da perkara-perkara se kurang bagus. Begitu juga mon pese itu ku orang Islam paling mentok melenah nikah iki mulai rokok, mulai apa, mulai HP anyar dan sebarang benda. Tapi mau neteku orang selain Islam beli babi atau bayi narkoba dan sebarang benda. Namun orang Islam lah kadung takok da peraturan agama. Nah, kecuali orang Islam nikah pakun mentasarrufkan harta-harta tersebut da hal-hal yang bukan Islami, seperti orang Islam tapi kelakuan judi, orang Islam tapi kelakuan narkoba lah nikah Islam lobat Islam, sebab neroh kelakuan orang-orang se kafir. Jadi mending daripada PC teku bi orang lain, mending teku bi golongan kita sendiri, yaitu orang Islam. Maksudnya seperti itu. Wa an qaulihi ta'ala, lan saking dari Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, wa innahu latanzilu rabbil alamin, lan sak temeni Al-Qur'an iku latanzilu rabbil alamina, yakti den turunaken pangerane wong alam kabeh. Nazala temurun bihi kelawan gowo Al-Qur'an sopo ar-ruhul aminu Jibril, taberuh al-aminu kang banget dan percayane, al-aminu kang banget dan percayane, ala qalbika den turunaken ing atase atine sira Muhammad, litakuna supaya ono sira Muhammad iku minal mundirina setengah saking piro-piro wong kang meden-medeni. Quran bilisanin Arabiyyin mubinin, kelawan nganggo lisan Arabiyyin kang bangsa Arab, mubinin kang pertelo, mubinin kang pertelo. Qala syekhuna ngendika sapa guru kita rahimahullah, kuntu qabla 50 sanatan, kuntu sun qabla 50 sanatan ing dalem sadurunge 50 apane sanatan taune, adrobtu menangi sapa ingsun asron ing mangsa qad harrama kang teman-teman ngaramaken sapa mu'dhamu ulamaihi akeh-akehe pira-pira ulamae asron tarjamat Al-Qur'ani ing nerjemah Al-Qur'an. Wa amma fi asrinal hadiri, anapun ing dalem mangsa kita kang saiki, falayam bagi mongko ora siyukja apa an nuharrimaha aidon, yen to ngaramaken kita ha ing tarjamatul Qur'an aidon halimane, ya anna hadza karena satu meniki iku mimma saking barang, setengah saking barang tabayyana kang pertelo lana maring kita apa ma barang kala kang ngendika hu ing ma sapa sayyiduna Ibrahim alaihi salam, ngendikane alal akil an yakuna arifan bi zamani mustaqbilan fi sya'ni, mukbilan mukbilan fi sya'ni arifan bi rabbi. Alal akil iku wajib
ngatase wong kang duweni akal, an yakuna utawi ento ono sopo akil iku arifan wong kang ngerti, wong kang arif, wong kang ngerti bizamanihi kelawan zamane akil. Orang mon andi akal kotuh oneng dak zamanah. Mukbilan fi sya'nihi, kotunah mukbilan tapi mustakbilan iki bisa kelaban makna mustakbilan hale madhep fi sya'nihi ing dalem urusane akil, tapi sesuai kelaban dawuh Nabi Ibrahim itu mukbilan fi sya'ni, mukbilan hale wong kang ngedepi, orang yang siap berdiri, orang yang selalu tegak fi sya'nihi ing dalam sifate tabe awake akil. Arifan tur iku wong kang ngerti, arif birobihi kelawan pangerane akil. Az-zamanu mongko utawi zaman iku ya taghayyaru wah apa zaman daruratan kelawan mesti. Wal Qur'anu utawi Qur'an iku nazala tumurun apa Qur'an bilisanin arabiyyin mubinin kelawan lisan kang bangsa Arab, bilisanin kelawan lisan arabiyyin kang bangsa Arab. Falau kutibat mongko lamun den tulis apa tarjamatuhu tarjamai Al-Qur'an wa fuhima lan den faham apa Al-Qur'an minha sangking tarjamah, wa fuhima lan den faham apa Qur'an minha sangking tarjamah, afala yakunu mongko ana ta ora ana apa hadza iki kutibat tarjamatuhu wa fuhima minha iku intiqala lughatil Qur'an, ngalihe bahasane Al-Qur'an, alladzi nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Arabian hale bahasa Arab, hale nganggo cara Arab. Hadza utawi iki iku mabarang perkara ihtajja kang gawe hujjah bihi kelawan ma sapa al ulama pira-pira ulama sabikon ing dalem dhisik, ing dalem zaman dhisik. Walakin fi awaili qarnina hadza ananging tetapine ing dalem pira-pira awal kurun kita hadza ya iki kurun intasyarat dadi gumelar, dadi nyebar apa at-tarjamatu terjemahan Quran wa malaat lan ngebak-ngebaki apa terjemah ad-dunya ing dunya wan nasu hale utawi menungso iku qad fahimu teman-teman paham sapa menungso syara'i al-islami ing pira-pira syariat Islam wa hasuna lan bagus apa islamuhum islame nas bihidayati hadhihi tarjamati kelawan bihidayati hadhihi tarjamati kelawan hidayahe bebarokahe hidayahe ikilah tarjamah. Jadi falau kunta mongko lamun ono sira iku tuharrimu ngaramaken sira ma ing barang kana kang ono sapa Allahu Allah Ta'ala halimul sapa Allah iku ya ja'alu dadi akan sapa Allahu ing ma dadi akan sababan ing sebab li hidayatin nasi maring oleh hidayah menungso ya falaisa mongko ora ana apa alladzi perkara fa'alta kang ngelakoni sira hadza ya iki iku bi fi'lil akili kelawan kelakuane wong kang duweni akal hatta yakuna sehingga ana al-ana ing dalem saiki hatta yakuna sehingga ana apa kelakuan al-ana ing dalem saiki iku yuk tabaru den wilang-wilang minal ajibi saking termasuk saking perkara kang ajaib apa sing den wilang-wilang annaman hafizul Qur'an sak temene wong hafidho kang hafal sapa manal Qur'an ing Al-Qur'an
iku la yafhamu ora faham sapa man ma'ani al-Qur'ani ing pira-pira makna-maknani Al-Qur'an. Wa man lan wong lam yahfad kang ora hafal sapa man hu ing Qur'an, yafham mongko faham sapa man hu ing Qur'an biwasilati tilkat tarjamati kelawan wasilahe mengkono-mengkono tarjamah. Nah ini maknana jelasakin se ceritah seri bering bahwasanya hukum bang pada bi hukum terjemah Al-Quran kotuna haram, cuman cek terlalu haram makin kelun, sebab memang dulu semua ulama hampir sepakat bahwasanya Al-Quran tidak boleh diterjemah, sebab itu adalah memindahkan bahasa Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab kepada bahasa selain bahasa Arab. Menikah itu atau merubah tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi karena rencananya Gusti Allah Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, maka kita tidak boleh merubah-rubah rencananya Allah dengan mengganti Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Nah nikah karbe. Nah cuman ternyata banyak nang zaman-zaman sekarang itu terjemah Al-Quran, bahkan banyak orang masuk Islam nang dunia barat itu gara-gara Quran terjemahan pakai bahasa Inggris. Nah itu jadi mon seumpama terjemah Al-Quran nikah haram, otomatis kita mengharamkan sesuatu yang menjadi penyebab hidayahnya seseorang. Namun mengharamkan penyebab hidayah, ya berarti benih kelakonah orang seandi akal. Artinya tetap kita mengharamkan terjemah sebagaimana orang lamba, cuman mengatakan jadi paling bener nikah mengatakan bahwasanya terjemahan Al-Quran yang ada di masa sekarang nikah adalah bentuk dari tafsir dari Al-Quran. Namun tafsir Al-Quran nikah bebas, makeh lo ngangkui bahasa Arab nikah bebas, sebab menerjemah itu berarti harus memposisikan setiap lafaz, setiap makna dan setiap kalimat sebedah nang dalam Quran kotuh bisa digantikan kelaban lafaz atau kata atau makna nang bahasa selain. Contohnya bilisanin bineka mon nang bahasa kita biasanya dimanai bineka dengan padahal bineka kan punya mana nah bada bi se lil ilsaq, bada bi se ibtida, bada bi se ziyada, bada bi se macam-macam. Jadi ba ta'fain nikah tidak semua ba bermakna dengan, tidak semua ba bermakna dengan, dan kata dengan nang bahasa Indonesia nikah lain kalaban kata ba sewadah nang bahasa Arab itu lain. Contohnya bayin nazala bihi ar-ruhul amin. Nazala bihi mon terjemah kotuna turun dengan Al-Quran. Turun dengan Al-Quran, Jibril turun dengan Al-Quran. Padahal ba nang kita nikah maksudnya adalah kelawan gowo. Jadi kelawan gowo, bukan Jibril bah toron bareng Al-Quran, tetapi Quran nikah toron egibah sareng malaikat Jibril. Jadi bener pas kita membayangkan pada Quran bentuk buku toron pada Jibril sehingga bagi punten, tapi Jibrilnya yang turun membawa Al-Quran yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan dak atenah kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggain nekala maknana lo padah ketika diterjemah. Begitu juga ingat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim nikah abang lil isti'anah, wada si adrabu lit tabarruk, wada si adrabu lil ilsaq, wada si adrabu bak macam selain, wada si adrabu isminya itu ziyadah,
Badasi ajabu isminya itu adalah gantian dari lafad suma. Badasi ajabu gantian dari lafad wasmun ban sebarang beda. Nah nikah lo bisa ketika dibawa ke terjemahan. Menang terjemahan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dengan nama Allah harusnya Bismillahi nikah mon mengira-ngirakan lafaz abtadi'u, jadi ta'alluqnya bi sebutakin, jadi abtadi'u mengawali saya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, si kedua, mon misalnya dikira-kirakan pakai lafaz astaftihu misalnya. Ta'alluqnya ngakui lafaz astaftihu, maka otomatis astaftihu Bismillahirrahmanirrahim. Mon misalnya abaang kelaban ngakui makna nyoon tolong berarti bi'auni ismillahi ar-rahmani ar-rahim, kelaban pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan itu yang biasa kita pakai nang dalam kegiatan-kegiatan kebiasaan di dalam sehari-hari. Kita baca bismillah nikah keng aslina keng teronyok ona tolong supaya dilindungi dari segala penyakit-penyakit. Misalnya bismillah tepak ngakan materi paringna selamat dari penyakit-penyakit. Bismillah tepak mangkat ala koah ini berarti materi paring selamat di dalam kelakuan seberbeda. Nah itu artinya bi-nya itu memiliki makna yang bermacam-macam dan itu tidak bisa digantikan dengan kata dengan neng bahasa Indonesia. Jadi kata dengan nikah tidak memiliki makna seluas maknanya bi neng bahasa Arab. Makanya ulama itu hampir sepakat bahwa terjemah itu haram, terjemah itu tidak boleh. Yang boleh itu hanya tafsir. Namun tafsir nikah tidak tidak menyebutkan secara syamil dek makna-makna Al-Quran, tapi bisa menyebutkan beberapa kaul-kaul neng luarah. Sehingga nah bedenah tarjamah sebedah neng zaman ini itu murni adalah tafsir Al-Quran menggunakan bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim nikah maknain dengan menyebut nama Allah. Padahal tadi kata menyebut dalam Bismillah. Kotuna kan dengan menyebut berarti Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kan tadi zikrina langsung bismih. Makanya cara nah orang saya nerjemah nikah ibaratnya dalam kurung dengan dalam kurung menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah kotuna yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang nikah juga dalam kurung. Kenapa? Sebab sifat otabenaat itu adalah sesuatu yang tidak zahir, sesuatu yang tidak terlihat. Bisa ikatela boleh maknain kan bisa bedekang kang moho seperti itu. Jadi sebenarnya banyak dalam kurung si badan yang terjemah yang itu merupakan makna tafsir yang menyelamatkan keharaman terjemah sehingga boleh dikonsumsi oleh masyarakat secara umum dan bisa mektah hidayah kemana-mana. Sebab mon kita pas memperbolehkan terjemah secara mutlak itu bahaya. Kelaban alasan terjemah ini kan sesuatu yang menjadi sebab hidayahnya seseorang. Jadi banyak orang masuk Islam gara-gara macah terjemahan Al-Quran. Mun terjemahan haram berarti kita seakan-akan mengharamkan penyebab hidayah de orang banyak. Nah nikah sebenarnya walaupun bener tapi beda keleron juga. Ketika keleroh ini ada ermah. Ketika contoh akin ada lain misalnya pacaran ini kan jelas lo gengeng, jelas bareng haram. Nah misalnya beda orang pacaran di orang Kristen misalnya, beda orang pacaran di orang Kristen. Gara-gara pacaran akhirnya si Kristen malah bisa akabin, akhirnya norok ada agama si laki. Nah berarti kan itu kita katakan berarti pacaran adalah salah satu penyebab hidayah seseorang untuk masuk Islam. Nah, berarti pacaran cek larang. Nah, itu kan bahaya segitu. Nah, makanya kita juga tidak perlu terlalu menganggap bahwasanya hal-hal yang haram itu tidak menjadi penyebab hidayah orang lain, sebab kita meyakini
bahwa Gusti Allah nikah yudhillu mayyasha wa ya'izzu mayyasha. Di Gusti Allah bebas menghinakan seseorang, bebas mengangkat seseorang. Gusti Allah itu kaifa yasha. Di iki pada bi Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala 'an dzikra ghafilun. Jadi ya Allah, jauhkan dari kami keburukan bima syi'ta, dengan apapun yang kau inginkan, kaifa masyita, bagaimanapun caranya terserah engkau. Jadi kadang orang jauh dari keburukan nikah dengan membuat orang tersebut mengalami keburukan yang lebih kecil, keburukan yang lebih kecil. Contohnya koduna orang nikah tabrak truk nang tengah jalan, tapi Gusti Allah akarep orang nikah selamat dari tabrakan dari truk. Kelaban cara menghindarkan orang tersebut dari keburukan yang sangat besar, dipindah ke keburukan yang lebih kecil. Napa? Yang tembi orang sebenarnya budi nah, tapi jungka akin. Jadi ketika tabrak apa jungka akin ini kan benar perkara syariat kan. Orang jungka akin orang kan lok kenge, masa ngantem jungka akin nikah kenge kan pakun tak oleh. Tapi kelaban perkara seloleh nikah, orang tersebut bisa paringin selamat bi Gusti Allah Subhanahu wa taala dari bentuk keburukan yang lebih besar. Nah, melana Nabi Musa nikah sareng Gusti Allah, ia ajarin hal-hal yang mirip-mirip seperti itu. Ia ajarin hal-hal yang mirip-mirip seperti itu sehingga Nabi Musa pepangki sareng orang seanyamah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi tojuna Nabi Khidir nikah estonah Gusti Allah keng tero ngajar Nabi Musa bahwasanya dunia ini tidak hanya hitam dan putih, jadi tidak hanya kebenaran dan kebatilan pon ten lo seperti itu, tapi nungtunya nikah ada hal-hal yang berbau kebatilan tapi menyimpan kebenaran, ada kebenaran-kebenaran yang sebenarnya itu merupakan hiasan dari kebatilan yang dibuat hiasan oleh setan dan sekutu-sekutunya. Nah, melenah dabunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Muslim kayak jelas sakit. Jadi ketika Kanjeng Nabi adabu, engkau bedenang kurun terbaik, kita semua ada di kurun terbaik. Akhirnya berusaha bertanya, selastari nak adintoh kenapa ya Rasulullah? Mari dia bekal bada perang, bekal bada daya. Terus sahabat tanya boleh, wahal ya'ti ba'da dzalika min syarrin, bada keburukan selastari nak adintoh. Oh iya banyak. Nah kemudian tanya boleh, wahal ya'ti ba'da dzalika syarri min khairin, pada bunda Kanjeng Nabi, na'am walakin fihi dakhonun. Iya, semarinah keburukan-keburukan yang terjadi di pertengahan era Islam, ketika Islam mereka sering bunuh dan perangin dan sebagainya. Jadi misalnya ketika Abbasiyah pancor sarang Mongol, otaba Andalus mereka PTN sarang salibis, otaba ketika negara-negara perangin kelaban seperti perang salib dan sebagainya. Ketika Islam didiskriminasi dan sebagainya, dihancurkan sebagainya, mereka kan cek jubang sarang zaman, cek jubang ketika zaman mancur orang Islam. Nah akhirnya sahabat bertanya, selastari nekak dintok bagi ada kebagusan ya Rasulullah. Wah ternyata ada benar Rasulullah, naam bedah, tapi walakin fihi dakhonun, tapi kebagusan sebadah nang marin zaman dia aja kebagusan sebada asapnya, kebagusan yang ada dakhonnya, kebagusan yang terkontaminasi kelaban hal-hal yang buruk. Contoh orang tero awiridah, orang tero atikirah, cara malai atikeran waktu yang jangkada, waktu membeda acara kada hanya untuk agabai orang atikir cek melarat tuh cari karo ngocak, ayo ngocak la ilaha illallah ketibi kan bisa, tapi kiko tuh ngocakannya ke saya ngocak. Naam walakin fihi dakhur, banyak perkara-perkara bagus tapi beda kontaminasi, beda hal-hal jelek yang menyelimuti. Sebaliknya juga beda perkara-perkara coba tapi dalam perkara coba nikah banyak hal-hal bagus yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nah itu menunjukkan Nabi Musa, ada orang-orang seperti Nabi Musa bahwasanya
dunia itu tidak hanya hitam dan putih, tapi dunia nikah beda se abu-abu, nah cerita Nabi Musa bi Nabi Khidir nikah kebanyakan tentang itu. Yang pertama itu tentang apa? Tentang safinah ini, tentang kapal. Mas safinatu fantolaqo hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Bagi Nabi Musa numpak kapal ben parengin gratis bisa di kapal nikah. Ternyata nang tengah kapal Nabi Khidir mancor kapal tersebut. Kapalnya pancor, perosak ben seberang otomatis Nabi Musa ngamuk. Salah gratis ki perosak. Hari kelakuan apa? Laqad ji'ta syai'an imra. Sampian nikah melakukan sesuatu yang begitu buruk, cek coba yang pengen gratisin latinin pas pancor. Ini kelakuan apa? Ternyata maksud dari Nabi Khidir kalaban maancor safinah itu adalah ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jadi karbah Nabi Khidir maancor kapal nikah itu hanya supaya mereka yang memiliki kapal tersebut, yaitu orang-orang miskin, nikah pakun terus andi kapal ben terus bisa alakoh. Kenapa? Sebab ketika mereka mendarat makin, ketika deki mendarat, nah itu nang daratan bedah malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, bederaja yang selalu mengambil kapal-kapal yang masih bagus, dijarah semuanya. Otomatis mau kalak kapal lah orang miskin nih, kalau bisa alako boleh, kalau bisa mengkat boleh. Jadi Nabi Khidir kalau ben bero kena pancor, bi Nabi Khidir kapal itu akhirnya kapal asalnya bagus, jadi coba ketika kapal coba akhirnya lo kalak bi raja, dan akhirnya orang miskin nih pakun bisa alakoh. Nah nikah makna bedah kelakuan coba tapi menyimpan makna yang bagus. Begitu juga dengan hal-hal yang terjadi setelah kejadian kapal tadi toh, seperti membunuh, seperti makanin orang ben sebarang bedah amal jidar dan seterusnya. Nikah untuk memiliki keinginan maslahah yang lebih besar, mutabah memiliki keinginan untuk menjauhkan mudarat yang lebih besar dengan menggunakan mudarat yang lebih kecil. Nah itu yang biasa kita alami dalam dunia nang zaman sekarang. Kita lo bisa murni oleh reng bine se paling solehah, mutabah reng bine se jahat sama sekali. Nah itu lo bisa milih dua. Pakun kita pagi nikah nemoh orang bine solehah tapi ampo mokong, ampo meleng, andi masa lalu, sampian bukan manusia pertama pilihannya. Bon sebarang beda. Jadi macam banyak hal-hal yang abu-abu di dunia ini. Jangan kita menganggap dunia ini hanya hitam putih. Nah nikah makna dari tarjamatul Quran jangan terlalu diharap-harapkan, sebab dia menjadi penyebab hidayahnya seorang. Babu durusul ayat bagi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.